Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku yang sangat hebat. Kita belajar bab pertama di kelas 12 semester 1, yaitu sifat koligatif larutan. SKKD dan indikator apa yang mau kita pelajari untuk pertemuan kesempatan ini? Standar kompetensi menjelaskan sifat-sifat koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit. Kompetensi dasarnya yang pertama, menjelaskan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku larutan, dan tekanan osmosis termasuk sifat koligatif larutan. Yang kedua, membandingkan antara sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan sifat koligatif larutan elektrolit yang konsentrasinya sama berdasarkan data percobaan. Sedangkan untuk indikatornya, yang pertama adalah menjelaskan arti kemolalan dan fraksi mol serta penggunaannya. Yang kedua, menjelaskan pengaruh zat larut yang sukar menguap terhadap tekanan uap larut. Yang ketiga, menjelaskan hubungan penurunan tekanan uap dengan fraksi mol zat larut. Yang keempat, menjelaskan pengertian osmosis dan tekanan osmotik serta terapannya. Yang selanjutnya, menemukan hubungan jumlah partikel zat larut dengan sifat koligatif larutan elektrolit encer dan non-elektrolit berdasarkan data. Yang terakhir adalah menyimpulkan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, sekarang sifat koligatif larutan non-elektrolit adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada macamnya zat larut, tetapi semata-mata hanya ditentukan oleh banyaknya zat larut. Jadi di sini yang berperan adalah konsentrasi zat terlarut. Konsentrasi itu apa? Konsentrasi itu adalah untuk menyatakan kekentalan suatu larutan. Apakah larutan itu kental atau larutan itu encer? Kalau larutan kental berarti zat larutnya banyak, kalau encer adalah lebih sedikit. Itu yang berpengaruh dalam sifat koligatif larutan, khususnya adalah non-elektrolit. Menunya yang pertama adalah konsentrasi larutan, kedua penurunan tekanan uap jenuh, ketiga kenaikan titik didih, keempat penurunan titik beku, kelima tekanan osmotik, dan keenam adalah koligatif larutan elektrolit. Untuk pertemuannya hari ini, pertemuan kesempatan hari ini adalah kita membahas konsentrasi larutan. Banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit walaupun konsentrasi keduanya sama, karena sifat koligatif itu dipengaruhi oleh jumlah partikel dan jumlah partikel itu berbeda antara larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit, maka dua larutan ini pengaruh sifat koligatifnya dibedakan. Jadi nanti muncul sifat koligatif larutan non-elektrolit dan yang kedua adalah sifat koligatif larutan elektrolit. Hal ini dikarenakan larutan elektrolit terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ionnya. Nah, sekarang konsentrasi larutan menyatakan banyaknya zat larut dalam suatu larutan. Cara untuk menyatakan konsentrasi larutan diantaranya yang pertama adalah konsentrasi molar. Molaritas notasinya adalah M besar. Yang kedua adalah konsentrasi molal.
molalitas, notasinya adalah M kecil. Yang ketiga adalah fraksi mol, notasinya adalah X. Yang pertama adalah konsentrasi molar atau molaritas, notasinya tadi adalah M besar, menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan dengan satuan mol per liter. Contoh, jika dalam 500 ml atau 0,5 liter larutan terdapat 6 gram urea dengan massa molekul relatif 60, maka molaritas larutan adalah molaritas M besar sama dengan mol per liter larutan. Molnya massa per mr per volume larutan adalah 0,5 liter, sehingga ketemu 0,1 per 0,5 sama dengan 1 per 5 mol per liter atau 0,2 mol per liter atau 0,2 molar. Yang kedua adalah konsentrasi molal atau molalitas, atau notasinya adalah M kecil, menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram atau 1 kg pelarut. Contoh, jika dalam 250 gram atau 0,25 kg air terdapat 6 gram urea dengan mR60, maka molalitasnya larutan adalah mol per kilogram pelarut. 6 per 60 atau massa per mr per kilogram pelarut sama dengan 0,1 per 0,25 sama dengan 0,4 molal atau 0,4 m. Jadi bedanya molar itu M besar, kalau molal M kecil. Yang ketiga, fraksi mol. Fraksi mol notasinya X. Zat terlarut atau zat pelarut menyatakan perbandingan mol, notasinya N, zat terlarut atau mol pelarut dengan mol total larutan, yaitu mol terlarut ditambah mol pelarut. Jadi fraksi mol ada dua, X terlarut sama X pelarut. Kalau X terlarut, mol terlarut per mol total. Kalau X pelarut, mol pelarut per mol total. X terlarut ditambah X pelarut sama dengan 1. Contoh, sebanyak 2 mol urea terdapat dalam 8 mol air. Berapa fraksi mol terlarut? Berapa fraksi mol pelarut? Mol terlarut per mol total sama dengan 0,2. Mol pelarut per mol total sama dengan 0,8. Jadi kalau X terlarut 0,2 ditambah X pelarut 0,8 sama dengan 1. Ya, jadi itu tadi ada 3 konsentrasi, ada molaritas, ada molalitas, ada fraksi mol. Nah, ini untuk latihan dikerjakan. Ini ada 3 latihan dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan. Dan sekian, semoga bermanfaat. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.